Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya kita kaji kitab Hasaidul Alsun. Tapi insyaallah pada malam hari ini sebagai selingan saya nukilkan dari tulisannya Syekh Sayyid Murad Salamah, ulama dari Mesir, yang beliau banyak tulisan-tulisannya tentang makalah beliau, yaitu Al-Wasailul Ashr Linaili Rahmatir Rahmanir Rahim. Al-Wasailul Ashr Linaili Rahmatir Rahmanir Rahim, yang artinya 10 sarana untuk meraih rahmatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna, yang paling agung, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu nama di antara nama-nama Allah yang paling agung. Karena semua nama-nama Allah itu husna, tapi ada yang a'zam, ada yang agung, yang tidak boleh selain Allah dinamai dengannya, yaitu salah satunya Ar-Rahman. Ini tidak boleh menamai selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama Ar-Rahman, sebagaimana nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah itu tidak boleh untuk menamai selainnya, karena ini nama yang paling agung dan itu khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu pula nama Ar-Rahman. Nah, ini salah satu nama di antara nama-nama Allah yang agung. Yang kedua nama ini yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena judul makalahnya Al-Wasailul Ashr Linaili Rahmatir Rahmanir Rahim. 10 sarana untuk meraih rahmatnya Allah yang maha Rahman dan maha Rahim, yang maha pengasih atau yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka kita jelaskan dulu kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang ini merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah. Yang kedua, nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki kesamaan, yaitu sama-sama maknanya yang memiliki rahmat yang luas, atau sama-sama memiliki sifat rahmah, dan rahmatnya mencakup seluruh makhluknya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang esa. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang.
Lalu kalau kita telusuri kedua nama ini, kata para ulama, kedua nama ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan berulang-ulang kali disebutkan. Seperti kata Ar-Rahman, ini diulang sebanyak 57 kali. Sedangkan Ar-Rahim diulang sebanyak 114 kali. Ini kedua nama yang agung ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu perbedaannya, sebagian ulama mengatakan atau jumhur ulama mengatakan Ar-Rahman dzurrahmatis syamilah di jami'il khalaik fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Bahwa kata Ar-Rahman itu maksudnya dia yang memiliki rahmah atau yang memiliki rahmat yang menyeluruh, yang mencakup semua makhluknya, baik di dunia dan juga untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ini kata Ar-Rahman, berarti yang memiliki kasih sayang, yang kasih sayangnya ini mencakup seluruh makhluknya baik di dunia maupun di akhirat. Tapi di akhirat khusus bagi orang-orang yang beriman. Berarti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mencakup, kalau di dunia ini mencakup orang mukmin dan juga orang kafir. Orang mukmin diberikan kasih sayang oleh Allah, orang kafir juga sama. Orang kafir di dunia ini mereka juga diberi kasih sayang. Tetapi rahmannya Allah ini nanti di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana kata Ar-Rahim pula nanti hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Dalilnya mana? Kalau kata Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluknya, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Pemurah itu tinggi di atas arasy-Nya. 'Alal 'arsyistawa, tinggi di atas arasy-Nya. Perhatikan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya bahwa Allah itu tinggi di atas arasy-Nya, dan Allah menggunakan kata Ar-Rahman yang berarti rahmatnya Allah mencakup semua makhluknya, karena Allah tinggi di atas arasy-Nya, dan Allah menggunakan kata Ar-Rahman yang berarti kalau Allah tinggi di atas semua makhluknya, maka makhluknya itu berarti semuanya tercakup. Semua makhluknya itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di bawah kekuasaannya. Makanya kata Ar-Rahman ini sifatnya luas. Karena di ayat ini Allah menggunakan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Bukan kata Ar-Rahimu 'alal 'arsyistawa, tidak, tapi Ar-Rahman. Karena menunjukkan kata Rahman itu cakupannya luas. Allah di atas arsy-Nya itu mengetahui semua makhluknya, memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Sedangkan kata Ar-Rahim artinya dzurrahmati lil mu'minina yaumal qiyamah, yang memiliki rahmah, yang memiliki kasih sayang bagi orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Jadi di sini kalau Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat atau di akhirat. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Lihat di sini ya. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahman, tidak, tapi wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Karena kalau kata-kata Rahman itu cakupannya tadi luas. Baik mukmin atau kafir, semua makhluknya, ya, bahkan sampai jin, setan dan sebagainya, semua mendapatkan rahmat tapi di dunia.
Itu Rahman. Tapi terhadap orang-orang yang beriman, Rahim Allah. Allah sayangi mereka. Berarti Allah khususkan rahmatnya untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang beriman kapan? Di akhirat. Dengan Allah menyebut kata Rahim. Atau dengan kata lain, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman rahmanud dunya wal akhirah, war-Rahimu rahimul akhirah. Kata Ar-Rahman yaitu rahmanud dunya wal akhirah, kasih sayangnya Allah di dunia dan di akhirat, sedangkan Rahim rahimul akhirah, sayangnya Allah bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Ini menurut jumhur ulama, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau urusan sisi makna ya, kata Rahman lebih luas cakupannya. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa Ar-Rahman alladzi idza su'ila a'ta, war-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Kata Ar-Rahman atau nama Allah Ar-Rahman yaitu zat yang ketika diminta dia akan memberi. Sedangkan kata Ar-Rahim ketika tidak diminta maka dia akan murka. Ada sedikit perbedaan di sini. Ar-Rahman yaitu yang ketika diminta dia akan memberi, berarti karena memang Allah itu maha memberi. Sedangkan Rahim kalau tidak diminta maka Allah marah, Allah murka. Ini menurut sebagian ulama yang lain. Berarti intinya dua kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, atau dua nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini zat yang memiliki rahmah, yang memiliki kasih sayang. Lalu permasalahan yang kedua, sebelum kita kaji tentang 10 sarana untuk meraih rahmatnya Allah. Sekarang rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu sebesar apa sih? Kok kita berusaha untuk meraih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita harus sadari juga bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Berarti semua yang ada di dunia ini terkena rahmatnya Allah, baik yang kita lihat atau yang tidak kita lihat, baik yang ada di ujung langit sana yang kita tidak melihatnya, atau yang ada di dalam perut bumi yang kita juga tidak melihatnya. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah bukakan pintu rahmatnya bagi orang-orang yang bertaubat. Allah bukakan seluas-luasnya. Ini menunjukkan rahmatnya Allah begitu luas. Bagi misalnya orang kafir, karena kalau kita perhatikan di dunia ini kan lebih banyak orang kafir dibanding yang muslim. Andai kata semua orang kafir itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan pintu seluas-luasnya. Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu begitu luas. Sehingga Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, yang banyak melakukan kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa untuk mengharap rahmat Allah. Artinya kalian kembali. Karena sebesar apapun dosa, kalau memang orang mau bertobat, pintu rahmatnya Allah buka seluas-luasnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ada satu hadis yang menjelaskan pula tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi
mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ya'tiful wahsyu ala waladiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidah, yang Allah turunkan dari 100 rahmat itu satu rahmat yang Allah bagi bainal jinni wal ins, Allah bagi di antara semua jin. Kalimat al-jin ya, isim mufrad, tapi ismul jins yashmal jami' ajnasihi, semua jenis jin, berarti semua jin. Wal ins, dan juga manusia, Allah bagi di antara semua jin, semua manusia. Wal bahaim, hewan-hewan ternak. Wal hawam, semua binatang melata. Fabiha yata'atafun, yang dengan satu rahmat tersebut mereka saling mencintai. Wabiha yatarahamun, dan juga dengan satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan dengan al-wuhush ala waladiha, dan dengan satu kasih sayang pula binatang-binatang buas itu menyayangi anaknya, mencintai anaknya. Binatang buas kalau melihat hewan lain dia garang, begitu buas, tapi Allah berikan kasih sayang sehingga dia menyayangi anaknya, berarti Allah masih berikan pula, berarti semua kena kasih sayangnya Allah. Ini baru satu dari 99. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat dari 100 ya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha ala waladiha khasyata an tusibah, sehingga binatang melata pun mengangkat kakinya di atas anaknya karena takut akan mengenai anak tersebut. Jadi kalau kita melihat misalnya binatang ya, atau hewan kambing misalnya, kadang kita lihat ketika anak-anaknya itu pada menyusu, dia akan mengangkat kakinya supaya tidak merepotkan mereka. Kemudian supaya barangkali kakinya itu tidak mengena anak itu, diangkat kakinya. Ya, kita bisa melihatnya. Itu karena bentuk kasih sayang. Sebagaimana ayam ketika dia membentangkan sayapnya, memasukkan anak-anaknya ke dalam sayapnya tersebut, itu kasih sayangnya. Dan ternyata semua hewan memiliki kasih sayang, termasuk manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Itu baru satu dari 100. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah, dan Allah masih menunda yang 99 rahmah, 99 kasih sayang, yang dengannya nanti Allah akan menyayangi hamba-hambanya di hari kiamat. Jadi ini baru satu saja untuk dibagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini, ternyata masih punya kasih sayang. Sejahat-jahatnya orang, dia kadang masih punya rasa sayang. Sekalipun mungkin dia katakanlah pernah membunuh banyak orang, dia masih punya rasa sayang. Mungkin kepada istrinya, mungkin kepada anaknya, mungkin kepada orang tertentu, tapi dia masih punya rasa sayang. Sebagaimana binatang buas, sebuas-buasnya binatang buas, ternyata masih Allah berikan kasih sayang. Dan itu baru sepersekiannya dari satu yang Allah berikan ke dunia ini. Karena semua kasih sayang itu semuanya Allah bagi. Satu kasih sayang ini dibagi untuk seluruh makhluknya. Itu baru satu. Yang 99 Allah masih simpan nanti untuk hamba-hambanya di hari kiamat. Berarti kasih sayangnya Allah itu sangat luas bagi orang-orang yang ingin bertaubat, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmatnya. Berarti masih banyak sekali. Lalu kenapa kita tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini
atau nanti di akhirat. Yang terpenting ini di akhirat karena sangat besar itu tadi. Jangan sampai kita berputus asa, tapi tentunya ketika kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ada usaha, ada sarana yang untuk mengantarkan ke sana. Ya, tidak begitu saja kita dapatkan. Maka ada 10 perkara di sini yang disampaikan oleh muallif atau yang disampaikan oleh penulis makalah ini, 10 sarana yang semoga bisa mengantarkan atau mempermudah orang untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 10 usaha atau 10 sarana untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah? Yaitu yang pertama, al-ihsan. Yang pertama, ihsan, atau yang artinya berbuat baik. Kalimat ihsan ini juga sering kita sampaikan tentang salah satu dari kunci pembuka pintu rezeki juga ihsan. Artinya berbuat baik. Kalimat yang singkat tapi cakupannya luas. Yang namanya ihsan, berbuat baik, itu kan cakupannya luas. Karena mencakup semua urusan agama. Baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semua itu adalah ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56 bahwasanya ihsan ini merupakan salah satu sarana untuk meraih rahmatnya Allah. Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti kalau dekat, maka orang untuk mendapatkannya mudah. Karena apa? Dekat. Rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Dan dulu pernah kita terangkan yang namanya ihsan, tadi cakupannya luas. Walaupun ada 2 macam secara global, yang namanya ihsan itu yaitu al-ihsan fi ibadatil khaliq wal ihsan ilal khalq, yaitu berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah sebagai sang pencipta, kemudian berbuat baik kepada makhluk. Ya, ini namanya ihsan. Berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada makhluk. Berarti cakupannya ini luas. Di dalam ibadah kepada Allah kita berbuat ihsan. Kemudian di dalam bersikap kepada makhluk kita juga berbuat baik. Makanya cakupannya itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi ya mencakup ucapan, ya perbuatan, ya jihad, pengorbanan, akhlak yang mulia, serta yang lain. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dekat dengan orang-orang yang beribadah. Ketika dia merasa dalam ibadahnya, dia merasa seolah-olah Allah ada di hadapannya, seolah-olah dia melihat Allah. Ini yang namanya ihsan fil ibadah. Dia merasa ketika beribadah Allah ada di hadapannya. Maka orang yang seperti ini, insya Allah dia dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah dekat dengan orang yang beribadah. Ketika dia beribadah kepada Allah, seolah-olah Allah melihatnya dan sadar bahwa Allah maha mengetahui baik perkara-perkara yang tersembunyi dalam hatinya atau yang terang-terangan. Orang yang seperti ini dekat dengan rahmat Allah. Juga orang yang melaksanakan ibadah dengan baik pula, ya, tidak mengabaikan, tidak menyepelekan ibadahnya. Ini juga orang yang muhsin fil ibadah. Atau tadi ihsan ilal khalq atau ilal makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Berarti rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang mencurahkan segenap kebaikannya kepada sesama makhluk. Orang-orang yang bermuamalah dengan baik bersama mereka. Ini orang-orang yang disebut muhsinin. Dengan ihsannya menjadikan rahmat Allah itu dekat. Ini satu, yang pertama. Sarana yang pertama yaitu al-ihsan.
Sarana yang kedua yaitu at-taqwa atau taqwallahi azza wa jal. Bertakwa kepada Allah azza wa jal, yaitu berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah sekecil apapun. Itu namanya takwa. Dan melaksanakan minimal pokok-pokok ibadah. Meninggalkan semua dosa atau larangan sekecil apapun dan melaksanakan minimal pokok-pokok ibadah. Itu yang namanya takwa. Allah mengatakan tentang ketakwaan di dalam surat Al-A'raf pula ayat 156. Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Al-ayah. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun, maka akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mau menunaikan zakatnya serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul sebagai seorang nabi yang ummi, yang buta huruf. Ini lihat di sini Allah mengatakan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, maka aku tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini ada sebuah kisah ketika turun ayat ini atau ayat yang ke-156 dari surat Al-A'raf ini, terutama kalimat fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah, al-ayah. Ketika turun ayat ini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau berkata kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, kami, kata orang-orang Yahudi Nasrani, kami juga orang-orang yang bertakwa. Ya, kami ini juga orang-orang yang bertakwa. Karena mereka merasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Ketika mereka merasa alladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa, maka Allah melanjutkan ayatnya di ayat 157, yaitu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti Rasul sebagai nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau adalah seorang nabi yang ummi, yang buta huruf. Nah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Tadi Allah menjelaskan sifatnya. Alladzina yattabi'una ar-rasul, yang mengikuti Rasul, mengikuti nabi yang ummi. Kalau mereka mengikuti Rasul, iya, tapi Rasul mereka, itu pun pengakuan mereka. Tapi mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak, yaitu nabi yang ummi, maka kenyataannya mereka tidak. Ya, mereka tidak mengikuti nabi yang ummi, yaitu baginda Rasulullah SAW. Berarti ketika mereka tidak mengikuti, berarti mereka tidak bertakwa. Ketika mereka tidak mengikuti nabi yang ummi ini, maka mereka tidak bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari alladzina yattaqun ketika mereka mengaku orang yang bertakwa. Allah keluarkan mereka dari keumuman ayat alladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Tapi perhatikan di sini. Ini tadi orang-orang Yahudi Nasrani yang mengaku bertakwa. Tapi ternyata ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa, mereka nggak masuk. Berarti mereka dikeluarkan. Sehingga mereka tidak pantas mendapatkan rahmatnya Allah.
Nah, ayat yang seperti ini juga berlaku sebenarnya bagi kita. Berlaku bagi kita. Salah satunya tadi, ketika kita mengaku bertakwa sehingga ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kita ittiba kepada Rasul kita atau tidak? Ya, kita ittiba kepada Rasul kita atau tidak? Kalau kita itu mengaku bertakwa, ya berarti harus ittiba kepada Rasul. Kalau tidak, berarti itu cuma pengakuan, mengaku-ngaku bertakwa. Makanya pahami makna takwa yang sebenarnya. Dan banyak definisi para sahabat atau para ulama yang menjelaskan tentang takwa. Serta kenali sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Kenali supaya kita itu apakah benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak. Misal, di awal dari surat Al-Baqarah, Allah sendiri sudah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Allah sebutkan sifat-sifatnya di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus kalimat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan seterusnya. Berarti sifat-sifat itu merupakan cerminan dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka sifat-sifat itu ada nggak pada diri kita? Kalau ada pada diri kita, berarti kita itu benar-benar bertakwa. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya. Dan masih banyak ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang juga sifat orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua, taqwallahi azza wa jal, ketakwaan kepada Allah azza wa jal yang menjadikan kita itu bisa meraih rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Lanjut yang ketiga, karena 10 mungkin gak cukup waktunya, minimal 5 lah kita bisa dapatkan. Yang ketiga, yaitu kasih sayang kepada sesama makhluk. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, berarti kita juga memiliki sifat rahmah, kita punya sifat kasih sayang kepada sesama makhluk. Supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah, berarti kita juga harus memiliki sifat rahmat kepada sesama makhluk, baik kepada manusia atau kepada hewan. Karena orang yang masih punya kasih sayang kepada manusia, ini adalah orang yang pantas mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang pantas untuk dicintai oleh manusia yang lain, dan orang yang pantas untuk mendapatkan surganya Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi, atau irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki kasih sayang maka akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu ahlal ardi, sayangilah penduduk bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangi yang ada di bumi ini, maka yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Jangankan menyayangi manusia, menyayangi hewan saja bisa menjadikan kita mendapatkan rahmatnya Allah, atau juga ampunannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah seorang baghi atau seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing, kisah yang ma'ruf, memberikan minum kepada anjing. Yang Nabi SAW setelah menceritakan kisah seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing, Rasul mengatakan fasyakarallahu lahu faghafaralah, maka Allah bersyukur, Allah berterima kasih kepadanya, dan Allah ampuni dosanya. Padahal dosanya Pak
dosa pelacuran. Allah ampuni. Sehingga ketika mendengar kalimat ini para sahabat heran, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajran?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala ketika kita berbuat baik, punya kasih sayang kepada hewan-hewan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Pada setiap atau berbuat baik pada setiap yang punya roh, punya nyawa, itu ada pahalanya. Ini berarti kalau kita berbuat baik kepada hewan, itu ada pahalanya. Makanya kalau memelihara hewan, tunjukkan kasih sayang supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya. Mungkin di dunia ini atau nanti di akhirat, terutama di akhirat ini yang sangat kita butuhkan. Ada cerita dari sahabat Anas menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu buang hajat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam buang hajat, ya, atau sebelum buang hajat, Rasul itu meminta agar dituangkan air, ya, air wudu oleh Anas bin Malik. Maka selesai dari buang hajat, Rasulullah SAW menuju bejana wadah yang berisi air. Ternyata beliau melihat ada seekor kucing. Kucing itu datang dan menjilati air. Biasa kucing kalau minum kan lidahnya dijulurkan, dia menjilati air yang ada di bejana tersebut. Maka Rasulullah SAW melihat air yang tadi mau digunakan untuk berwudu dijilati, Rasul berhenti sejenak sehingga kucing itu selesai dari minumnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Anas, "Ya Anas, innal hirra min mata'il bait lan yaqdira syai'an walan yunajjisahu." Wahai Anas, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara hiasan rumah. Ini kucing itu termasuk mata'il bait, yaitu untuk hiasan rumah saja. Lan yaqdira syai'an, dia tidak akan mengotori sedikit pun. Walan yunajjisahu, dan tidak akan membuat najis. Ini berarti kalau ada air yang kita mau gunakan untuk wudu ternyata dijilati oleh kucing, itu tidak menjadikan air itu najis, kecuali kalau anjing. Bahkan najisnya najis mughalladzah yang harus ditumpahkan, harus dicuci pula dengan air sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan debu. Itu kalau anjing, tapi kucing tidak. Maksudnya ini salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kucing, dibiarkan dulu biar minum, ya, sebagai bentuk kasih sayang. Makanya ketika membunuh pun membunuh dengan cara yang baik. Kata Rasulullah SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan dibunuh pelan-pelan lalu dicincang dulu kemudian baru dibunuh. Bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhata. Ketika kalian menyembelih hewan yang memang diperbolehkan untuk menyembelih, maka juga perbaiki cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum safratahu, hendaklah salah seorang dari kalian itu menajamkan pisaunya, berarti tajamkan dulu. Wal yurih dabihatahu, dan jadikan hewannya itu tenang yang mau disembelih. Tapi kalau kita kadang-kadang ya memang pakai kekerasan. Bahkan dalam Islam mengasahnya saja di depan mata hewannya itu termasuk perkara yang dilarang. Karena sama dengan membunuhnya 2 kali. Makanya kalau misalnya ada penyembelihan kurban, kalau bisa tidak diperlihatkan ketika dibunuh, karena dia sudah dibunuh terlebih dahulu, teman-temannya sudah dibunuh. Kalau bisa memang tempatnya yang jauh, ya minimal ditutuplah. Walaupun kadang ditutup nggak usah lah, repot-repot amat kan gitu. Bayangkan sapinya 3 atau 4 berdekatan, terus kalau disembelih langsung tidak
Ditutup otomatis mereka ngelihat. Wong sekarang sudah disembelih saja dibuka mereka ngelihat kan gitu. Berarti mereka sudah lihat, oh teman saya dibunuh sudah kan gitu. Itu kalau bisa berpikir. Dan dia kan juga punya insting. Karena mungkin melihat darah. Berarti dia merasa itu seperti sudah dibunuhnya. Wong ngasah saja padahal cuma asah. Itu saja seperti menyembelihnya 2 kali, membunuhnya 2 kali. Apalagi ini melihat. Tapi permasalahannya siapa yang mau bawa sapinya ini? Sapinya berat kan gitu. Sapinya kalau mau dibawa ke situ lagi siapa yang mau? Yang berani aja yang punya sapi nggak mungkin di situ kan gitu. Sehingga ya minimal ditutuplah biar mereka itu juga disayangi, karena Nabi SAW mengatakan wa idza dzabhtum fa asinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelih. Syukur sih tidak sampai ya dipaksa-paksa yang seperti itu sehingga segerakan. Itu perintah Nabi SAW. Yang ini berarti bentuk kasih sayang kepada hewan. Mau nyembelih saja harus seperti itu. Jadi kasih sayang kita tunjukkan. Ya bukan berarti saya nggak mau nyembelih lah karena saya masih sayang sama hewan itu. Terus yang mau nyembelih siapa? Kalau nggak ada yang mau nyembelih. Tapi maksudnya perbaiki cara menyembelih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk kasih sayang kita. Karena kalau kita menyayangi hewan saja, Allah akan menyayangi kita. Makanya juga kalau kita itu mau melakukan suatu tindakan, kira-kira tindakan kita itu mengganggu orang lain atau tidak? Kita mau melakukan suatu tindakan apa sajalah, ini mengganggu orang lain atau tidak? Kalau mengganggu berarti kasih sayang kita kurang. Jadi perlu dipertimbangkan. Orang misalnya punya pabrik apalah, kira-kira kotorannya atau limbahnya mengganggu atau tidak? Itu perlu dipertimbangkan, karena kalau tidak berarti dia tidak punya kasih sayang. Makanya slogannya orang-orang yang punya atau para petani yang menggunakan pupuk-pupuk yang organik itu pakai dalil irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi. Karena kalau pakai pestisida dan yang lainnya, obat-obatan, pada mati. Tapi kalau pakai itu tidak, itu salah satu slogannya atau barangkali promosinya orang-orang yang menjual pupuk-pupuk organik dengan alasan kasih sayang. Ya semoga itu benar-benar sebagai bentuk kasih sayang, tidak ingin merusak. Karena ketika dengan zat-zat kimia mungkin sifatnya merusak. Dan kalau seperti itu berarti dia tidak punya kasih sayang. Imbasnya atau limbahnya itu akan menjadikan madarat, mafsadat yang besar. Berarti dia tidak punya kasih sayang. Di dalam hadis yang hasan, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yada'allahu rahmatahu illa ala rahim." Qalu ya Rasulullah, kulluna yarham. Qala, laisa birahmati ahadikum sahibahu, yarhamun nasa kafah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak akan memberikan rahmatnya kecuali bagi orang yang punya rasa kasih sayang. Lalu para sahabat pun mengatakan, wahai Rasul, kita semua punya rasa sayang. Qala, Nabi mengatakan, laisa birahmati ahadikum sahibahu, bukan masing-masing kalian menyayangi temannya, itu iya, tetapi yang dimaksud sayang di sini adalah yarhamun nasa kafah, menyayangi semua manusia. Ya, menyayangi semua manusia. Kalau misalnya terganggu, dia nggak suka. Sekalipun orang kafir, kalau misalnya terganggu dengan perbuatannya, dia nggak suka. Ini namanya orang punya rasa sayang. Apalagi kalau ada seorang muslim terbunuh, maka kita ada rasa sayang. Lalu yang keempat, lanjut. Yang keempat di antara sarana untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki keimanan, berjihad
dan berhijrah. Ya, beriman, berjihad dan berhijrah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan di sini, orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Maka kata para ulama ini bersifat umum sehingga bisa berlaku untuk kita kalau kita pahami kata-kata yang ada di ayat ini dengan makna umum. Misalnya beriman, berarti maksudnya mewujudkan, merealisasikan iman itu dengan perbuatan-perbuatan kita di dalam bermuamalah kepada sama makhluk, itu termasuk realisasi iman. Kemudian juga hijrah. Hijrah juga punya makna yang umum. Apa itu hijrah punya makna yang umum? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, namanya hajar, meninggalkan atau hijrah. Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, juga insya Allah akan mendapatkan rahmatnya. Atau berjihad. Berjihad itu ketika jihad melawan orang-orang kafir, mungkin kita tidak bisa mendapatkannya, tapi makna jihad secara umum memerangi hawa nafsu untuk mentaati Allah, itu juga namanya jihad. Sehingga ini dirangkum dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum manil muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Maukah kalian kuberitahukan tentang siapakah orang muslim itu? Orang muslim itu yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya, itulah muslim. Jadi kita dikatakan muslim kalau yang lain merasa aman, ya, selamat dari lisan kita, tidak pernah kita caci maki, tidak pernah kita jelek-jelekkan, juga dari tangan kita tidak pernah kita sakiti. Wal mu'min, kata Nabi, sedangkan orang mukmin man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Seorang mukmin yang sebenarnya yaitu orang yang manusia merasa aman atas harta mereka dan jiwa raga mereka. Ini mukmin. Tapi tadi mukmin dalam arti yang luas. Ketika manusia merasa aman, karena mukmin juga dari kata amina ya'man, merasa aman. Atau amana yu'minu, yang berarti memberikan keamanan. Seorang mukmin yaitu orang yang manusia merasa aman atas harta mereka dan jiwa raga mereka. Lalu wal muhajir man hajaral khataya wad dzunub, orang yang berhijrah yaitu orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ini namanya orang hijrah. Berarti kalau kita meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan, kita juga masuk kategori muhajir. Atau tadi mukmin, kalau orang yang merasa aman dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka, tidak diambil hartanya, tidak dianiaya jiwa mereka, berarti yang ada di sekitar mereka adalah orang-orang mukmin. Muhajir juga seperti itu. Wal mujahid, dan orang yang berjihad, man jahada nafsahu fi taatillah, orang yang memerangi nafsunya untuk ketaatan kepada Allah. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan secara umum, maka kita pun sebenarnya bisa masuk. Kita bisa masuk pada keimanan, kita bisa masuk pada hijrah, kita bisa masuk pada jihad fisabilillah, yang semua orang-orang yang memiliki tiga sifat ini, beriman, juga berjihad, juga berhijrah, orang-orang yang bisa mengharapkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini maknanya umum. Rasulullah SAW saja mengucapkan kata-kata ini tadi tentang siapa muslim, siapa mukmin, siapa muhajir, siapa mujahid. Beliau katakan ketika haji wada. Dan kata-kata beliau yang beliau ucapkan ketika haji wada itu menjadi kaidah, ya, bisa menjadi
patokan dasar dalam kehidupan seorang muslim. Yang kelima, satu lagi yang kelima, yaitu iqamus shalah, mendirikan salat, membayar zakat dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-56, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul agar kalian diberi rahmat. La'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Berarti kalau orang mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Rasul, maka semoga bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita pahami di sini, kalimat aqimus shalah, dirikan salat, berarti benar-benar mendirikan salat. Kemudian juga tunaikan zakat, maka pelajari hukum-hukum zakat, apakah kita sudah terkena zakat atau belum, dan berapa yang harus kita keluarkan. Kemudian juga taati Rasul, mentaati Rasul SAW, juga mentaati Rasul dengan yang sebenarnya. Perhatikan di sini, kalau misalnya urusan salat, kalau orang itu masih suka menunda-nunda salat sampai kadang keluar dari waktunya, apakah dia termasuk orang yang mendirikan salat? Itu harus diperhatikan. Kalau dia ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kan harus mendirikan salat. Tapi ternyata salatnya suka menunda-nunda, dia suka menunda-nunda salatnya. Apakah dia termasuk orang yang mengharap rahmatnya? Ya, semoga bisa mendapatkan rahmatnya? Tentunya lain. Tentunya tidak seperti itu. Bahkan orang yang seperti ini akan terkena ancaman, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang menunda-nunda salatnya sampai keluar dari waktunya. Maka berarti bukan orang yang mendirikan salat. Termasuk orang yang salatnya tidak berjamaah. Perhatikan ini. Ya, yang terakhir, orang yang salatnya tidak berjamaah, kira-kira apakah dia pantas mendapatkan rahmatnya Allah? Karena orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah, dia tidak mengikuti sunnah Rasul, petunjuk-petunjuk Rasul. Perhatikan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud sebagai penutup kajian pada malam hari ini. Asar Abdullah bin Mas'ud, yang memang ucapan Abdullah bin Mas'ud itu seperti kalamun nubuwah, seperti ucapan-ucapan kenabian. Dan kita banyak jumpai ucapan Abdullah bin Mas'ud itu hampir sama seperti hadis, dari sisi lafadznya dan dari sisi maknanya. Ini kelebihannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Termasuk salah satu ucapan beliau ini, beliau mengatakan, ini bukan hadis ya, tapi ini ucapan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin berjumpa atau senang berjumpa dengan Allah besok sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga salat-salat 5 waktu ini sekiranya dikumandangkan adzan. Itu maksudnya ketika ada kumandang adzan, dia melaksanakan salat, menjaga salat di mana adzan dikumandangkan, yaitu menuju ke masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah petunjuk atau ajaran-ajaran yang berisi petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sungguh salat 5 waktu yang dikerjakan di tempat dipanggilnya adzan atau dikumandangkannya adzan itu termasuk min sunanil huda. Walau annakum, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Andai kata kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang ketinggalan dia salat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Ya, saya ulang ini.
andai kata kalian salat di rumah-rumah kalian seperti orang yang ketika dia ketinggalan salat. Dia ketinggalan salat. Salatnya di mana? Kan dia kerjakan di rumahnya. Nah, kalau kalian ketika salat seperti orang ini, berarti kalian itu telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum. Andai kata kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian telah tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku melihat kami para sahabat, ini kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat para sahabat yang lain atau melihat diri kami para sahabat, tidak ada yang ketinggalan dari salat jamaah kecuali orang itu adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi kalau orang itu jelas munafik tulen, ya pantas dia nggak jamaah. Itu di zaman Rasulullah SAW. Yang tidak ikut jamaah berarti memang itu benar-benar orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain. Sungguh ada orang didatangkan, dibawa, ya, lalu dipapah atau diantar di antara dua orang karena memang dia berusaha untuk sholat jamaah sekalipun keadaannya sakit. Tapi sakit tidak menghalanginya sehingga ada orang yang membantu dia untuk membawanya ke masjid untuk sholat jamaah hatta yuqama fis shaf, sehingga orang ini ditempatkan di shaf barisan. Itu keadaan dulu para sahabat. Ini Abdullah bin Mas'ud menceritakan keadaan dulu seperti itu. Jadi kalau kita ketika mengatakan ingin salat kita itu menjadikan rahmat, apakah sudah seperti mereka? Kalau belum, ya kita berusaha memperbaiki. Semoga benar-benar kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pengumuman. Ini bagi ikhwan jamaah yang di rumah tidak punya mushaf Quran atau yang mushafnya sudah rusak dan ingin membaca, maka di rumah saya banyak mushaf yang seperti ini. Silahkan datang ke rumah, atau kalau mau ditulis siapa namanya, nanti saya antarkan berapa orang, berapa mushaf. Selalu banyak mushaf di rumah saya, dan memang itu dikhususkan untuk jamaah masjid ini. Ada banyak mushaf seperti ini, gratis, jadi nggak dipungut biaya. Asal niatnya mau untuk dibaca di rumah. Yang tidak punya mushaf atau yang mushafnya sudah rusak dan ingin diganti dengan yang baru, maka gratis. Tapi itu tadi, ingin untuk dibaca, bukan cuma sekedar dipajang atau mungkin ditaruh di rumah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.